Nah, saya kadang-kadang kasihan gitu sama kaum mayoritas juga diserang masalah ini. Jadi saya mau menghimbau juga yang menonton, yang orang Kristiani gitu, tidak usahlah menuntut orang lain untuk mengucapkan sesuatu, contoh ucapan Selamat Natal. Kalau seandainya orang itu tidak mengucapkan itu dengan keyakinan teguh bahwa dia sedang melakukan agamanya. Justru kita bersyukur kalau dia sedang melakukan ajaran agamanya, karena kalau dia nggak melakukan ajaran agamanya berarti akan banyak kejahatan di luar sana. Kejahatan karena orang tidak iya, karena orang tidak memegang prinsip keagamaannya. So saya rasa kita bertoleransi tidak berarti kita orang yang mengencerkan iman. Itu betul itu. Iman kita harus tetap kental, kuat, tapi toleransi itu kita memberi ruang bagi orang lain. Termasuk saya secara pribadi, saya nggak pernah tersinggung kalau orang nggak mengucapkan. Saya menganggap bahwa dia sedang menjalani imannya, dan saya justru respect. Saya sangat menghargai kalau dia mengucapkan, saya respect juga, berarti keyakinan iman itu. Jujurlah, di Islam kan juga banyak sekali kan tafsir-tafsir yang berbeda. Betul. Di Kristen aja jumlah gereja sinode ada ratusan, yang udah masing-masing pengajaran yang berbeda. Tentu saja kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi berbaur tapi tidak tercampur. Ada yang lucu nih, karena ada yang lebih penting dari hanya cuma sekedar ngucapin momen Natal. Tetap saya di kompleks perumahan saya paling akrab dengan dua keluarga. Paling akrab. Satu keluarga Pak Haji. Satu lagi keluarga dia masih punya anak kecil, jadi sering ngomong anak kami yang 3 masih kecil-kecil. So ini keluarga, dua-duanya Muslim. Hubungan begitu indah. Kalau ada makanan kami kirim ke sana, kalau dia lagi ada pergi jalan-jalan bawa oleh-oleh, kami pergi jalan-jalan kasih oleh-oleh. Dan suatu kali waktu Natal, tiap kali Idul Fitri kami kasih parsel buah kirim ke sana dan mereka happy gitu ya. Waktu Natal, biasanya di Natal ini, keluarga yang satu yang punya anak kecil itu biasanya ngasih sesuatu, kue sama kami dan ngucapin Selamat Natal. Keluarga Pak Haji memberikan kue dan bingkisan tapi tidak mengucapkan Selamat Natal. Tapi dalam hati kami tahu dua-duanya mengasihi kami, dua-duanya sayang sama kami. Dan saya rasa itulah yang namanya toleransi. Nggak usah masalahin hal yang kecil. Betul. Nah, Buya, apa hukum mengucapkan Selamat Natal? Terima kasih, Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan Selamat Natal? Mengucapkan Selamat Natal. Sekarang begini, Buya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi, adanya kewajiban. Misalnya tetangga sakit kita wajib ngasih, bukan dalam irama toleransi, wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar kita wajib kasih makan, bukan toleransi, kewajiban. Jadi yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini, toleransi itu begini, kalau Anda itu acara hari raya Idul Fitri rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala punya gubernur yang Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya,
Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda maksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salam makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita enggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalau seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak mengucapin pun tidak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai. Memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang Muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi cuya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram, karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk mengikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas. Wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok. Kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebetulnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuk semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini. Jadi ini seperti itu sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.